acara bersama Bapak PJS Bupati Waropen di Klasis DKI Waren. Sering dikenal orang sebagai detikku jenderal masih Cina dan Yantek. Data yang sangat lengkap misteri ini terdiri dari dua golongan, yaitu Papua. Forkopimda tiba di tempat kegiatan. Hadirin dimohon berdiri. Selamat pagi. Hadirin silakan duduk. Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen yang kami hormati Asisten 1, 2, dan 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Kepala OPD lingkup Kabupaten Waropen. 4. Laporan penyelenggaraan kegiatan. 5. Sambutan Bupati Waropen sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan kegiatan. 6. Arahan singkat. 9. Materi dan diskusi. 10. Istirahat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, Allah yang Maha Esa, pengasih dan penyayang, patutlah hari ini kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas perkenaanmu. Kami dapat kesehatan dan beri kami dapat menekuninya sampai selesai. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, beri hikmat bagi kami sekalian. Berkati seluruh rangkaian kegiatan ini. Bapak Pejabat Bupati Waropen, seluruh pimpinan OPD, bahkan pimpinan TNI Polri dan tamu undangan, bahkan seluruh anak yang kami kasih kami cintai. Untuk melakukan apa yang dia tanggung jawab pemerintah.
lupa juga berdoa. Gerakan Bapak PJ yang mengawali akan tugas, tapi juga mendorong akan hal-hal yang menjadi tanggung jawab beliau selama ada bersama dengan seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Garut. Lindungi sertai hamba supaya waktu yang singkat yang dapat dalam rangka menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab ini. Ampunkanlah semua salah dan dosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan seluruh kegiatan ini kepada-Mu ya Tuhan Allah. Amin. Yang terhormat Bapak Kapolres Waropen, yang mulia Ibu Doni MNP SE, anggota MNP Provinsi Papua, Pokja Agama, dan juga Ibu Iren Dwi SH, anggota MNP Pokja Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua, Ibu Sepinje Barbosa, SMSI beserta tim. Yang saya hormati Bapak PJ Sekda Kabupaten Waropen, yang saya hormati Perwira Penghubung Kodim 170903 dari Waropen, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Waropen, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Waropen, yang saya hormati Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Waropen, yang saya hormati Ketua 3 DPD PPKI Provinsi Papua, yang saya hormati Rohaniawan Sekretaris Badan Pekerja Keras DKI Waropen, Bapak Pendeta Onassis Lumbaibab SSI, bersama dalam kegiatan yang baik ini, dan juga berjumpa dengan Bapak PJS Bupati Kabupaten Waropen yang baru kita tadi malam, menjadi penghormatan bagi kami dari Forum Anak Daerah. Kedua, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak atau PTD PPA. Romawi 2, dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang PTD PPA. Yang ketiga, Dokumen Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Waropen tahun anggaran 2024 dengan sumber pendanaan dana otonomi khusus.
advokasi pembentukan PTD sebanyak 26 orang. Hasil yang diharapkan dari pembentukan forum anak adalah: pertama, anak dapat menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kebutuhannya secara formal. Kedua, dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi. Yang ketiga, dapat membentuk karakter yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki jiwa pemimpin. 4. Menjadi pelopor dan pelapor pembangunan. Dapat menjadi subjek pembangunan, dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan hari ini. Dari akhir laporan ini, kami mohon persediaan Bapak PDS Bupati Waropen untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan di hari ini. Dan sebagai penutupnya, saya akan membawakan sebuah pantun bagi kita bersama untuk mengakhiri laporan saya. Terbang bebas burung dara, hati senang bisa bersuara dalam acara forum anak daerah. Sekian dan terima kasih. Walaupun tapi sudah diwakili sama kita. Terus ada bahwa ucapan selamat pagi dengan bahasa karena kita baca dulu dengan sama-sama. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang mulia anggota Majelis Rakyat Papua, Pokja Agama, kakak terkasih Ibu Dori Cemil. Yang mulia anggota Majelis Rakyat Papua, Pokja Perempuan, Ibu Grandwiri. Yang saya hormati Bapak Kapolres Waropen, yang merupakan anak Provinsi Papua, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, yang saya hormati Ibu Kadis Pemuda Perempuan dan Waropen dan seluruh pimpinan OPD yang hadir. Terima kasih Bapak Pendeta, yang saya hormati Ketua DPD PWKI Provinsi Papua, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh yang hadir, Bapak Kepala Kampung, Kepala Kampung ada? Saya pakai Garuda. Yang saya hormati jajaran ASN, baik pemerintah Provinsi Papua yang hadir maupun pemerintah Kabupaten Waropen. Adik-adik pelajar SMP dan SMA, juga di sini SMP dan SMA ya. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Sekali lagi selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Karena ini kesempatan pertama, jadi kesempatan pertama juga saya manfaatkan dulu dengan memperkenalkan diri. Terus saya tanya, itu orang apa itu? Saya anak Papua. Itu saya. Saya anak Indonesia dan saya di Papua. Jabatan Staf Ahli Gubernur Papua, bidang pemerintahan, politik dan hukum. Bersama Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Pemprov dan rekan kerja. Dan saya ingin menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres,
Sekda dan seluruh jajaran OPD, masyarakat yang tadi malam menjemput di dermaga. Hati senang, bahagia, tenang, nyaman, sehingga tadi malam pun tidur nyaman. Bangun bersama. Dan saya selanjutnya dalam melaksanakan tugas di Waropen sebagai pejabat sementara Bupati Waropen. Tugas saya memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada yang nanti berlangsung tanggal 27 November itu dapat berlangsung dengan baik, sesuai tahapan, sesuai mekanisme yang ada, dan dalam situasi masyarakat yang aman dan tenang. Tugas yang berikut menjaga kondusivitas dan netralitas ASN. Ada bertugas singkat selama, sehingga saya sangat mengharapkan dukungan dari semua tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah Kabupaten Waropen, Sekda dan seluruh jajaran dan seluruh masyarakat Kabupaten Waropen. Mudah-mudahan tugas yang singkat ini bisa saya laksanakan dengan baik. Selanjutnya, di dalam kegiatan ini saya senang sekali hadir kita punya anak-anak generasi emas Indonesia. Generasi emas Indonesia itu tidak tiba-tiba generasi emas Indonesia saja. Harus dimulai dengan generasi emas dari daerah, khususnya di Waropen. Ini sangat penting sekali, karena anak-anak ini lebih hebat dari kita. Ya betul kan adik-adik? Ya betul ya, kamu mengaku kamu lebih hebat dari kita. Ya. Betul kan tidak? Ya harus betul, kamu harus lebih hebat dari kita. Justru karena anak-anak ini lebih hebat di zamannya, menguasai teknologi, paling tidak semua kuasai masalah gadget, masalah handphone, lebih hebat dari kita. Justru karena anak-anak ini juga lebih hebat, makanya dia punya tantangan lebih besar, tapi peluang juga ada. Sehingga ini harus diatur baik, dimanfaatkan baik. Pemerintah daerah harus melihat ini untuk menjadi potensi generasi emas Waropen dalam pembangunan Waropen ke depan. Tantangannya sangat banyak, sangat besar di era saat ini, sehingga forum anak daerah menjadi penting. Ada tantangan dari dalam keluarga, misalnya anak-anak ini dapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Tantangan-tantangan yang ada, belum lagi di masyarakat, narkoba, miras, banyak tantangan yang membuat tidak jarang saat ini anak-anak berhadapan dengan persoalan hukum. Tetapi di dalam tantangan yang berat ada juga peluangnya. Ada hadir negara di Kabupaten Waropen. Ada pemerintah daerah Kabupaten Waropen sebagai perwujudan hadirnya negara di sini untuk menjamin generasi emas Kabupaten Waropen ini bisa kita wujudkan. Kalau kita pemerintah daerah, ini semua Pak Sekda dan jajaran OPD yang hadir ada semua. Selain paspor, mari pemerintah daerah kita bahas. Butuh pelayanan kesehatan, mari kita bahas. Tentunya semua dengan kemampuan, kondisi, keuangan daerah, mana yang kita prioritaskan. Ambulans laut belum ada, itu menjadi perhatian kita. Anak-anak ini kita harus jamin pendidikannya,
jamin pelayanan kesehatannya sehingga betul-betul bisa mari kita tanggung jawab terhadap itu. Sekali lagi, Forum Anak daerah menjadi sangat penting dan semoga yang direncanakan perlindungan perempuan dan anak. Kalau tadi yang terkait anak, kita harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak, hak tumbuh, hak kembang, hak hidup. Itu pemerintah daerah, kita harus bisa menjamin itu dan dilaksanakan oleh OPD sesuai tupoksinya masing-masing. Kalau terkait UPTD perlindungan perempuan dan anak, Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai penyedia pertumbuhan anak yang terhambat, tetapi lebih dari itu kita berbicara tentang masa depan generasi kita. Saya mau contoh sedikit, saya ambil contoh di Kabupaten Jayapura. Kebetulan saya baru selesai sebagai PJ Bupati Jayapura. Saya dibantu oleh yang mulia anggota MLP Gubernur Cintewi. Ada satu kampung itu namanya Kampung Bobong, dan saya biasanya bilang kakak, jadi kalau bilang ibu ini agak begitu kak. Ya, saya bersama kakak terkasih ini, saya Ibu Dorince ini sangat menaruh perhatian besar terhadap penanganan stunting, dan saya menyampaikan terima kasih. Dalam kapasitas sebagai Ketua DPD PWKI Papua, bekerja sama dengan Yayasan Harvest Jakarta, ya kan? Ya, itu ada pelayanan pemberian makanan tambahan dan suplemen di Kampung Bobong di Sentani, dan itu berjalan sudah lama dan terus dievaluasi dan dikembangkan terus. Nah, hal-hal seperti ini sangat kita butuhkan karena pemerintah daerah kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan, terutama dari lembaga-lembaga keagamaan. Dan saya berharap bahwa pengalaman dari DPD PWKI Papua ini dalam penanganan stunting bisa diadopsi di Kabupaten Waropen. Kalau saya mendengar laporan dari terkait angka stunting di Kabupaten Waropen tidak banyak, dan semoga dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh OPD di Kabupaten Waropen kita berkomitmen untuk mengatasi kesempatannya, dan mari kita bekerja sama di dalam sama-sama mengawal agenda nasional yang ada di tahun ini, terutama Pilkada 2024. Mari kita bangun sinergi pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, masyarakat, penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan seluruh masyarakat Kabupaten Waropen. Kita bergandengan tangan melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab, melaksanakan agenda nasional, agenda daerah, agar semuanya bisa berjalan baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisinya, kita punya mama-mama, ibu-ibu muda, tidak jarang masih banyak mengalami hal-hal kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, sehingga perlu unit ini sebagai penyedia perlindungan terhadap perempuan. Nanti seperti apa? Nanti sebentar dijelaskan. Dan ini mari kita semua, kita yang hadir di sini, kita berkomitmen untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap perempuan. Karena di tangan perempuan generasi
generasi kita diasuh, dibina, dididik. Dan kondisi itu harus berlangsung dalam situasi keluarga yang di rumah. Kalau ibu-ibu muda mengalami kekerasan, itu akan berdampak pada pola asuh. Di tingkat-tingkat umur seperti adik-adik ini pengaruhnya berbeda. Di tingkat umur yang lebih bawah lagi, di bawah 3 tahun atau di bawah 5 tahun, pola asuh yang buruk itu juga mengakibatkan anak-anak stunting. Jadi stunting itu bukan hanya karena kurang gizi, tetapi juga karena pola asuh. Mama dapat marah terus, dapat pukul terus, akhirnya terlalu sakit. Apalagi anak bayi setelah kasih susu jadi stunting. Jadi ini mari kita berkomitmen semua untuk memberikan perhatian dan dukungan terhadap hal ini. Akhirnya dengan mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini Kamis 10 Oktober 2024, kegiatan pembentukan forum anak daerah, advokasi dan pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, serta launching pemberian makanan tambahan terhadap sasaran stunting di Kabupaten Waropen secara resmi saya nyatakan dibuka. Di Waropen untuk kembali di mimbar utama. Berkatlah, Om Swastiastu Namo Buddhaya. Juga di sini supaya sekaligus saya sebagai senior, jadi saya harus perkenalkan anak-anak saya. Dan saya sendiri Doreen Cenehue, ini periode kedua, dan saya terima kasih buat gereja Kristen Injili di Tanah Papua memutus mewakili gereja di Majelis Rakyat Papua periode 5 tahun kemarin, dan puji Tuhan masih diberi kepercayaan, jadi saya kembali lagi untuk periode yang kedua. Iya, anak-anak sekolah yang hadir luar biasa, baik di tingkat SMA dan SMP yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Terima kasih Ibu Kepala Dinas sudah mengundang anak-anak untuk hadir bersama kita hari ini, dan pengurus DPD PWKI Provinsi Papua, Persatuan Wanita Kristen Indonesia Provinsi Papua. Kebetulan saya sebagai Ketua DPD, tetapi karena saya dalam kapasitas sebagai anggota Majelis Rakyat Papua hadir di sini untuk melaksanakan jaring aspirasi. Tetapi saya jalan 2 misi, Pak Sekda, Pak Bupati, saya juga titip untuk Persatuan Wanita Kristen di Kabupaten Jayapura. Di Kabupaten Waropen ini ingat Jayapura terus. Ya, karena ini Pak Bupati juga adik saya ini, ya 1 tahun 8 bulan selaku kakak, sebagai mitra, tetap kami memberi support. Dan dalam rencana Tuhan juga, kebetulan kemarin kami 2 ketemu di pesawat. Saya bilang, adik kakak pikir adik cuma masuk Waropen hari Senin kemarin. Ternyata Tuhan tahan supaya kakak langsung antar adik untuk ke kabupaten. Baik Bapak Ibu undangan sekalian yang saya hormati, terima kasih pertama-tama untuk
Yang kami hormati Kementerian Perhubungan Perempuan Provinsi Papua beserta rombongan yang hadir. Yang kami hormati untuk Forkopimda Kabupaten Maluku, Kapolres Maluku, Pak Debrani. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala DPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku, Bapak yang mewakili, Bapak Kepala Distrik Jawa Tengah dan Kepala Desa, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat, dan bersama hari Ketua Sepakat Kabupaten Maluku, serta mewakili Ketua Dharma Persatuan Kabupaten Maluku, serta makanan tambahan di Kabupaten Maluku dalam rangka percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Maluku dalam keadaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Bapak Ibu, tamunan yang kami hormati, prevalensi stunting di Kabupaten Maluku dari tahun ke tahun cukup mengalami penurunan. Tahun 2022 penurunan sebesar 26% dari 200 kasus. Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 19,01%, penurunan dari tahun 2002 penurunan sebesar 6,9%. Dan untuk tahun 2024 sementara masih berjalan dan nanti kita berlaporan pada bulan Desember. Hal ini tidak terlepas dari aksi-aksi konvergensi yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Maluku mulai tahun 2023 yang sudah dilakukan mulai dari aksi 1 sampai dengan aksi ke-8. Sedangkan untuk tahun 2024 kita saat ini dari 8 aksi yang sudah kita laksanakan, kita saat ini sudah masuk ke dalam aksi yang lain. Dengan demikian, dalam percepatan penurunan saat ini masih terjadi banyak kendala. Sehingga pada tahun 2024 sampai 2025 kami bersama dengan tim terus berupaya melakukan perbaikan baik dari perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan untuk pembenahan sehingga program stunting yang merupakan program nasional ini dapat terwujud sesuai dengan harapan bersama khususnya di Kabupaten Sejuta Bakau Maluku. Ini yang bisa kami sampaikan dan kami laporkan sebagai tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maluku. Dengan hadir laporan ini, semangat salam persaudaraan kita di Sosio di Kurako, kita bersatu, kita kuat, Maluku bisa bersama bebaskan stunting. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak PJ Sekda dan Waropen. Pendamping keluarga. Selanjutnya Bapak PJ Sekda Kabupaten Maluku. Selanjutnya Ibu Dewi Jeni.
Kami persilakan Bapak Ibu. Izin untuk Jangan bantuan. Kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu. Para legislatif dan kami Robert beserta sekolah dan para psikolog. Saat ini dari tim provinsi sudah standby untuk mungkin ada memberikan sedikit arahan masukan untuk dalam kegiatan ini turut dihadiri oleh Bapak PJS Bupati Waropen beserta tim work dari pemerintah Provinsi Papua yang hadir bersama dengan tim Forkompimda dari Kabupaten Waropen. Acara ini berlangsung di Gedung Sinode Klasis GKI Waren Rupas. Dari ini peserta sudah standby, acara sudah selesai. Take a lunch, masih snack. Persiapan acara.
kita sisa 5 menit terakhir. Sambil menikmati waktu istirahat, berikut akan kami bacakan daftar nama OPD terkait yang setelah pelaksanaan advokasi tidak meninggalkan tempat ini, karena kita akan melanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Bergerak ke arah kantor bupati.